Jumpa lagi di channel K3, Koki Keluarga Kita. Tempatnya berbagi resep standar, berbagi tips, dan berbagi keterampilan praktis. Sekarang memasak jadi lebih mudah karena sudah ada lebih dari 180 resep standar di channel ini. Mau bikin apa hari ini? Tinggal cari resepnya, lalu ikuti langkah-langkahnya. Dengan resep standar, maka siapa saja bisa membuat masakan sehari-hari, camilan, minuman yang segar. Untuk hasil terbaik, jangan lupa selalu gunakan seperangkat alat ukur kita, yaitu timbangan, sendok ukur, dan gelas ukur. Kali ini saya ingin membagikan resep standar cara membuat cakwe yang rasanya gurih dan di dalamnya berongga seperti ini. Bagaimana cara membuatnya? Simak tutorialnya. Kita langsung ke dapur. Bahannya 250 gram tepung terigu protein tinggi. Saya menggunakan merek ini, bisa juga menggunakan merek lain. 1 sendok teh Gis instan, saya pakai merek ini, bisa juga menggunakan merek lain. Setengah sendok teh baking soda atau soda kue, setengah sendok teh baking powder. Keduanya ini saya menggunakan merek ini ya, bisa juga menggunakan merek lain. Gunakan sendok ukur seperti ini supaya nanti bisa pas ya. 1 sendok teh garam halus, saya menggunakan garam halus biasa ya. Kalau kita menggunakan garam halus yang kering seperti merek Revina, maka kurangi ukuran garamnya supaya nanti hasilnya tidak terlalu asin. 1/4 sendok teh lada halus, saya menggunakan merek ini, bisa juga menggunakan merek lain ya. 1/2 sendok teh gula pasir, ini untuk memantapkan rasa. 1/4 sendok teh penyedap rasa, 1 sendok makan minyak, 160 ml air. Langkah pertama, campur air dengan garam, penyedap rasa, lada halus, dan gula ya. Ini kita aduk sampai semuanya larut sempurna ya. Langkah berikutnya, campur gis dengan tepung terigu, kemudian baking powder dan soda kuenya ya. Ini kita aduk sampai rata. Mengaduknya boleh menggunakan tangan atau menggunakan whisker ya. Pastikan ini betul-betul tercampur rata. Kemudian setelah tercampur rata, masukkan minyaknya. Ini kita aduk sampai rata. Selanjutnya, masukkan larutannya ya. Ini kita aduk sampai tercampur rata. Kita aduk ringan-ringan saja, tidak perlu diuli seperti kalau kita membuat adonan roti atau bread ya. Jadi ini kita aduk ringan sampai tercampur rata, sampai tidak lengket di tangan dan wadah ya. Ini sudah kalis ya, tidak lengket di tangan. Jadi ini mengaduknya tidak perlu sampai elastis seperti kalau kita membuat donat atau adonan bread ya. Jadi yang penting tidak lengket di tangan kita. Kemudian setelah tutup dengan plastik, lalu ini kita diamkan selama kurang lebih 12 jam ya. Jadi ini saya bikin malam hari, baru nanti paginya saya cetak ya. Ini nanti akan saya masukkan ke dalam kulkas. Setelah dikeluarkan dari kulkas, ini kita diamkan dulu sampai adonannya ini melunak ya. Taburi permukaannya dengan terigu. Lalu ini kita giling ya, saya menggunakan gilingan seperti ini ya. Giling setebal setengah senti ya. Lalu ini kita potong-potong sesuai dengan selera kita.
Ini saya potong panjangnya kurang lebih 10 cm, lebarnya 2 cm ya. Setelah dipotong-potong seperti ini, lalu kita rekatkan dua-dua ya, supaya nanti hasilnya itu tidak lepas saat digoreng. Maka kita oles permukaannya dengan sedikit air, kemudian kita rekatkan ya, seperti ini. Kemudian dengan punggung pisau atau menggunakan sumpit, kita tekan tengahnya ya, seperti ini. Hasilnya seperti ini ya. Lakukan hal yang sama sampai semuanya selesai. Kita ulang ya, oles permukaannya dengan sedikit air, lalu ini kita rekatkan seperti ini. Kemudian kita tekan tengahnya dengan punggung pisau ya, agak ke dalam. Nah, seperti ini ya. Ini hasilnya yang sudah kita rekatkan dua-dua ya. Siap untuk kita goreng. Panaskan minyak sampai betul-betul panas ya. Gunakan api cenderung sedang. Ini minyaknya sudah panas, lalu kita masukkan adonannya. Tarik dulu agak panjang ya, seperti ini. Baru kemudian kita masukkan. Tarik. Nah, seperti ini ya. Nah, kita lihat ya, ini sudah melempung-melempung seperti ini. Ini kita goreng sampai berwarna coklat ya. Ini sudah matang ya. Lalu kita angkat dan kita tiriskan. Lakukan hal yang sama untuk sisa adonan yang belum digoreng ya. Nah, ini hasilnya cakwe sederhana yang sudah mateng ya. Kalau ini kita potong, hasilnya bisa berongga seperti ini. Untuk menghasilkan cakwe yang bisa berongga seperti ini, maka kuncinya yang pertama, adonan kita proofing atau kita kembangkan minimal 10 jam. Yang kedua, adonan digoreng dalam minyak yang banyak dan betul-betul sudah panas. Gunakan api sedang supaya bisa matang. Memasukkan adonan juga jangan terlalu banyak, supaya nanti adonannya ini bisa mengembang maksimal. Yang ketiga, ini faktor penting juga. Sebelum adonan ini kita masukkan ke dalam minyak, tarik panjang adonannya kurang lebih setebal 1 cm ya. Jadi semakin tebal itu nanti tidak bisa berongga. Jadi perlu kita tarik agak panjang baru kita masukkan ke dalam minyaknya. Sebetulnya kalau kita tidak menghendaki cakwenya ini berongga seperti ini, maka adonan cukup dikembangkan selama 3 jam ya. Di suhu ruang, itu nanti kalau digoreng bisa mengembang juga. Cuma tidak bisa berongga seperti ini. Tapi kalau kita menghendaki hasilnya berongga seperti ini, garing di luar tapi di dalamnya berongga, maka perlu kita kembangkan minimal 10 jam. Kalau kita bikinnya malam, maka sebaiknya dimasukkan ke dalam kulkas. Ini adalah resep standar. Jadi kalau kita ingin membuat dalam jumlah banyak, maka tinggal kalikan bahan-bahan yang ada di resep ini. Dengan resep standar, maka siapa saja
bisa membuat cakwe yang rasanya gurih dan berongga di dalamnya. Terima kasih telah menonton video ini.